Kita nantikan upaya tendangan dari Ole Romani. 3 laga, 3 gol, pressure, apa itu? Dia tidak mengenalnya. Pak Prabowo tahu akan tekanan, Pak Erick Thohir tadi tahu akan tekanan, dan mereka semua percaya, Indonesia percaya kepada Ole Romani yang datang di saat tepat ketika Indonesia membutuhkan seorang goal getter. Lalu kita akan lihat bagaimana suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Peluit panjang yang artinya Indonesia berhasil mengalahkan Tiongkok dengan poin 1-0 yang memang ini dicetak gol oleh Ole Romani. Dan saat ini memang suasana sudah mulai semakin gemuruh ya. Kan memang doa daripada bangsa Indonesia dan Bapak Presiden juga mengharapkan kemenangan, makanya beliau hadir gitu. Dan yang tadi saya bilang bahwa hoki 2 kali datang, 2 kali menang. Ya, dan ini berarti kan kita 12 poin. Kemenangan malam hari ini atas China merupakan kemenangan pertama setelah 38 tahun lamanya. Luar biasa perjuangan dari para pemain di pertandingan malam hari ini. Jatuh bangun, berlari ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, bergerak dari tengah, mampu memenangkan duel-duel di udara dengan para pemain dari timnas China. Dan juga kita melihat ada beberapa kali pergantian pemain yang dilakukan oleh Patrick Kluivert untuk bisa menjaga ritme permainan dari timnas Indonesia. Mimpi buruk bagi Malaysia. Timnas Indonesia resmi tumbangkan Cina di GBK. Skor akhir 0-1, Garuda terbang menuju Piala Dunia. Malam ini menjadi sejarah emas bagi sepak bola Indonesia, dan mimpi buruk yang menyesakkan dada bagi rival-rival lama di Asia Tenggara, terutama Malaysia. Timnas Indonesia sukses menumbangkan raksasa Asia, Cina, dengan skor tipis namun krusial 0-1 di hadapan puluhan ribu supporter fanatik yang memadati Stadion Gelora Bung Karno. Gol tunggal dicetak oleh Ole Romani lewat skema penalti. Dengan kemenangan ini, Indonesia resmi mengamankan tiket ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026, membuka lebar-lebar gerbang menuju turnamen sepak bola paling prestisius di dunia. Sementara euforia membahana di seluruh pelosok Nusantara, di seberang Selat Malaka, para pendukung Malaysia harus menelan pil pahit. Harapan untuk menyaksikan tetangga gagal justru berubah menjadi horor. Indonesia kini benar-benar jadi ancaman nyata di level dunia. Kami bukan lagi tim pelengkap, kami datang untuk bersaing, ujar pelatih Patrick Kluivert dalam konferensi pers pasca pertandingan. Sorak-sorai, Garuda di dadaku, menggema hingga dini hari. Mimpi buruk bagi Malaysia, impian jadi nyata untuk Indonesia. Garuda telah bangkit, dan kini siap terbang ke Piala Dunia. Reaksi dari Asia Tenggara dan dunia setelah kalahkan Cina, Indonesia buktikan diri sebagai kuat di panggung Dewan Nyata, hanya mengguncang jagat sepak bola Asia. Kemenangan timnas Indonesia ini langsung menjadi topik panas di media sosial dan pemberitaan internasional. Pengamat dan mantan pemain dunia memuji strategi dan semangat juang Garuda yang membungkam Cina, negara yang selama ini dianggap sebagai salah satu kekuatan dominan di kawasan. Di Malaysia, kekhawatiran mulai merebak. Banyak pakar sepak bola lokal mengakui bahwa Indonesia kini berada di level yang sulit dikejar. Komentar pedas bahkan muncul di forum-forum sepak bola Malaysia yang menggambarkan kekagetan sekaligus keprihatinan atas tren positif timnas Indonesia. Sementara itu, supporter Indonesia merayakan kemenangan bersejarah ini dengan euforia luar biasa. Di berbagai kota, terutama di Jakarta dan Surabaya, ribuan orang berkumpul di jalanan, melantunkan lagu-lagu kebangsaan dan mengibarkan bendera merah putih hingga larut malam. Media sosial penuh dengan tagar Garuda terbang dan Piala Dunia 2026 yang menjadi trending topik. Pelatih Patrick Kluivert menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Kemenangan ini adalah langkah awal. Kami harus tetap fokus dan terus berlatih untuk membawa nama Indonesia di panggung dunia, ujarnya dengan penuh keyakinan. Kemenangan atas Cina membuka peluang besar Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, yang akan menjadi pencapaian terbesar sepanjang sejarah sepak bola Indonesia.
Dengan mental baja dan dukungan penuh rakyat, Garuda siap menantang negara-negara kuat dunia. Dampak sejarah kalahkan Cina, Timnas Indonesia buka peluang besar di Piala Dunia 2026. Malaysia diambang krisis sepak bola. Kemenangan dramatis Indonesia atas Cina tidak hanya mencetak sejarah di lapangan, tapi juga mengguncang tatanan sepak bola Asia Tenggara. Setelah sekian lama menjadi penghibur di kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia kini menunjukkan bahwa mereka pantas diperhitungkan, bahkan di panggung dunia. Pengamat sepak bola Asia menilai, kemenangan ini adalah sinyal kuat bahwa era baru sepak bola Indonesia telah tiba. Performa solid para pemain muda serta kepemimpinan matang dari Patrick Kluivert menjadi kunci utama keberhasilan ini. Prediksi para analis, Indonesia berpotensi menjadi dark horse di Piala Dunia 2026, mengejutkan lawan-lawannya yang mungkin meremehkan kemampuan Garuda. Dengan skuad yang terus berkembang dan dukungan fanatik dari jutaan pendukungnya, Indonesia diprediksi mampu melangkah jauh, bahkan melewati fase grup. Sementara itu, Malaysia harus menghadapi kenyataan pahit. Kegagalan mereka mengikuti jejak Indonesia membuat tekanan pada Federasi Sepak Bola Malaysia meningkat tajam. Beberapa pakar memperkirakan, perubahan besar dalam struktur pelatih dan pengembangan pemain muda di Malaysia tidak bisa dihindari jika mereka ingin kembali bersaing. Apa arti kemenangan ini untuk Indonesia? Selain membuka jalan ke Piala Dunia, keberhasilan ini akan mempercepat investasi dan perhatian pada sepak bola nasional. Mulai dari pembinaan usia dini hingga infrastruktur stadion dan fasilitas latihan. Pemerintah dan swasta pun mulai menunjukkan minat besar untuk mendukung pengembangan olahraga terbesar di negeri ini. Kemenangan di GBK malam ini adalah bukti nyata bahwa impian Indonesia untuk bersaing di level tertinggi bukanlah sekadar wacana. Garuda telah terbang tinggi, dan kini dunia harus siap menyambut kebangkitan sepak bola Indonesia. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the